malam. Pada video kali ini saya ingin memaparkan dan menjelaskan rencana topik penelitian saya yang akan saya angkat untuk tugas akhir. Dan untuk topiknya sendiri saya ambil dengan judul Analisis Quality of Service pada Prototype Smart Home berbasis Cloud IoT menggunakan pendekatan low-code pada studi kasus platform Blink. Alasan fundamental mengapa saya tertarik untuk mengangkat topik ini berawal dari pengamatan saya terhadap pergeseran paradigma di industri komputasi dan pengembangan perangkat lunak saat ini. Di era industri digital yang serba cepat, metrik keberhasilan sebuah sistem tidak lagi hanya dilihat dari seberapa canggih sistem tersebut, tetapi juga dilihat dari seberapa cepat sistem tersebut dikembangkan dan diimplementasikan ke masyarakat, atau yang biasa kita sebut dengan time to market. Mari kita melihat cara tradisional dalam membangun sebuah sistem Internet of Things. Secara konvensional, untuk membuat sebuah sistem ruangan pintar atau smart home yang bisa dikontrol dari jarak jauh, seorang pengembang harus membangun semua dari nol. Kita harus menyewa peladen atau kita harus menyewa server, mengkonfigurasi database, lalu melakukan hard coding yang berbulan-bulan untuk membuat aplikasi mobile menggunakan Android Studio atau Flutter. Ini tentu memakan waktu dan sumber daya yang sangat besar. Sebagai contoh konkret, jika kita ingin mengimplementasikan sistem smart home ini secara masif di fasilitas kampus, misalkan seperti ruang-ruang kelas atau laboratorium. Nah, pendekatan konvensional ini akan terasa sangat tidak efisien dari segi waktu pengerjaannya. Berangkat dari masalah efisien tersebut, saya melihat adanya potensi besar pada pemanfaatan pendekatan low code menggunakan platform as a service atau PaaS. Salah satu yang paling matang saat ini adalah platform Blink. Pendekatan low code ini benar-benar sangat memangkas proses software engineering yang rumit. Kita bisa merancang antarmuka pengguna atau UI serta mengatur logika kontrol perangkat elektronik yang hanya dengan menggunakan metode drag and drop komponen visual pada layar ponsel. Pendekatan low code ini benar-benar sangat memangkas proses software engineering yang rumit. Nah, kita bisa merancang antarmuka atau UI serta mengatur logika kontrol perangkat elektronik yang hanya dengan menggunakan metode drag and drop komponen visual pada layar ponsel. Nah, untuk waktu pengembangannya tadi yang awalnya berbulan-bulan bisa kita pangkas hanya menjadi hitungan beberapa hari atau beberapa minggu. Sampai saat ini pendekatannya terdengar sangat sempurna, sangat cepat, sangat murah, dan sangat mudah. Namun di sisi lain letak celah akademis yang sangat menarik untuk saya teliti sebagai mahasiswa informatika pada bidang jaringan dan IoT. Ketika kita menggunakan server cloud dari pihak ketiga seperti Blink, terutama untuk versi yang tidak berbayar, kita menyerahkan seluruh kendali lalu lintas data kita kepada server mereka. Ketika saya menekan tombol nyala di aplikasi ponsel saya, perintah tersebut tidak akan langsung melompat secara lokal ke alat yang ada di depan saya. Paket data tersebut harus melakukan perjalanan yang panjang. Nah, ia harus dirutekan melalui Internet Service Provider atau ISP lokal, menyeberang melalui infrastruktur kabel laut menuju server cloud Blink yang lokasinya bisa berada di region lain seperti Singapura atau Amerika. Lalu server tersebut mengirimkan perintah kembali ke microcontroller yang ada di ruangan kita. Perjalanan paket data yang panjang inilah berpotensi besar menghasilkan masalah baru, yaitu penurunan kualitas layanan jaringan.
Jadi apakah efisien waktu pembuatan yang ditawarkan oleh pendekatan low code ini harus dibayar mahal dengan kualitas yang jaringannya yang lambat dan tidak stabil? Nah, apakah efisien waktu pembuatan yang ditawarkan oleh pendekatan low code ini harus dibayar mahal dengan kualitas jaringannya lambat dan tidak stabil? Itulah pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini. Berdasarkan fenomena tersebut, saya memfokuskan penelitian ini ke dalam dua rumusan masalah. Yang pertama, bagian merancang purwarupa smart home dengan pendekatan low code sebagai objek pengujian. Nah, yang kedua, bagaimana hasil evaluasi quality of service dari arsitektur tersebut. Penelitian ini tetap memiliki ruang lingkup yang tajam dan tidak melebar. Saya telah menetapkan batasan masalah. Nah, prototipe yang dibangun akan dibatasi untuk mengendalikan ekuator dalam kelistrikan seperti Nah, agar penelitian ini tetap memiliki ruang lingkup yang tajam dan tidak melebar, saya menetapkan batasan masalah. Prototipe yang dibangun akan dibatasi mengendalikan akuator dasar kelistrikan seperti relay untuk pencahayaan. Selain itu, evaluasi jaringan akan difokuskan pada 3 parameter metrik standar telekomunikasi. Untuk yang pertama itu delay atau latensi, yang dimana mengukur beberapa milidetik total waktu tempuh yang dibutuhkan paket data dari saat pengguna menekan tombol aplikasi hingga lampu fisik benar-benar nyala. Untuk yang kedua, paket loss, dengan mengukur persentase kegagalan pengiriman paket data akibat kepadatan kotak internet yang bisa menyebabkan alat gagal merespon perintah. Dan untuk yang ketiga itu throughput, yaitu mengukur kecepatan transfer data aktual rata-rata yang mampu ditangani oleh sistem saat sedang beroperasi. Ketiga parameter ini akan saya bandingkan dengan standar kualitas jaringan global yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Eropa, yaitu TIPON. Nah, mungkin teman-teman yang menonton video ini mungkin menyadari bahwa pembuatan sistem smart home atau smart room menggunakan Node MCU di platform Blink ini sangat sering banget diangkat menjadi topik tugas akhir. Lalu di mana letak kebaruan untuk novelty dari rancangan topik saya ini? Nah, jadi mayoritas penelitian terdahulu di jenjang S1 hanya berupa tahap implementasi fisik. Nah, metrik keberhasilan mereka biasanya hanya dilihat secara biner. Nah, jadi kayak dilihat apakah lampu berhasil menyala atau apakah lampu berhasil mati. Nah, ketika alat berhasil nyala, penelitian dianggap selesai. Nah, rencana penelitian saya mengambil sudut pandang yang berbeda, membuat alatnya hanya sebatas media untuk mengumpulkan data. Nah, fokus utama seperti nilai tambahan dan tantangan intelektual dari penelitian ini letaknya pada analisis infrastruktur jaringannya. Jadi saya ingin memberikan literatur akademis yang membuktikan secara kuantitatif apakah platform low code ini siap dan stabil jika dihadapkan pada skenario fluktuasi pada jaringan yang nyata. Seperti saat koneksi digunakan bersamaan di fasilitas publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya merancang metodologi penelitian yang terdiri dari beberapa tahap eksekusi. Nah, untuk tahap yang pertama adalah simulasi sistem menggunakan environment virtual walkie. Nah, sebelum saya membangun arsitektur fisiknya, saya akan memastikan bahwa logika pemrograman low code dapat terhubung secara lancar dengan Application Programming Interface atau API dari Blink. Nah, untuk tahap yang kedua adalah implementasi perangkat keras.
yang dimana alat fisik akan dirakit menggunakan microcontroller Node MCU ESP8266 yang akan bertindak sebagai node jaringan kabel. Dan tahap ketiga yang merupakan tahap inti pengamalan data adalah penguji QoS. Pada tahap ini saya akan menggunakan perangkat lunak network protocol analyzer seperti Wireshark yang akan merekam dan membedah paket data TCP/IP yang akan keluar dan masuk saat sistem akan dijalankan. Nah, agar datanya valid, pengujian ini tidak hanya dilakukan pada satu koneksi yang stabil, tetapi akan diuji pada beberapa skenario topologi jaringan. Misalnya menggunakan koneksi seluler pribadi, jaringan wifi rumah, dan jaringan kabel kampus yang memiliki tingkat intervensi yang tinggi. Dan tahap yang terakhir adalah tahap analisis. Jadi seluruh raw data atau data mentah dari Wireshark akan diekstrak dan dihitung kata-katanya dan akan direpresentasikan dalam bentuk grafik komparasi. Nah, jadi di situ hasilnya akan diklasifikasikan berdasarkan standar indeks Keypon untuk melihat apakah kualitas platform Blink masuk dalam kategori yang sangat bagus, sedang, atau justru buruk untuk implementasi smart home. Sebagai kesimpulan, rencana tugas akhir ini tidak hanya berusaha mengimplementasikan sebuah sistem ruangan cerdas, namun juga berupa mengevaluasi kesiapan infrastruktur. Sebagai kesimpulan, rencana tugas akhir ini tidak hanya berusaha untuk mengimplementasikan sebuah sistem ruang cerdas Sebagai kesimpulan, rencana tugas akhir ini tidak hanya berupa mengimplementasikan sebuah sistem pada ruang cerdas atau bentar dulu ya. Nah, sebagai kesimpulan, rencana tugas akhir ini tidak hanya berusaha untuk mengimplementasikan sebuah sistem ruang cerdas, namun juga berupaya mengevaluasi kesiapan infrastruktur cloud computing yang menopangnya. Jadi saya percaya sebagai lulusan teknik informatika, kemampuan untuk menganalisis, mengaudit lalu lintas jaringan sama pentingnya dengan kemampuan merakit sistem itu sendiri. Nah, saya berharap bahwa rencana proposal ini cukup tajam, memiliki landasan teori yang kuat, dan memenuhi standar kompetensi tugas akhir agar dapat diterima dan dilanjutkan ke tahap penelitian sesungguhnya. Sebagai penutup, alasan terbesar saya mengajukan rencana topik ini adalah karena saya percaya bahwa lulusan teknik informatika tidak hanya dituntut untuk bisa membuat sebuah sistem, tetapi mampu mengevaluasi kelayakan infrastruktur cloud yang menopang sistem tersebut. Nah, demikian untuk pembahasan topik rencana tugas akhir saya. Jika ada kesalahan kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Selamat malam semua.